Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa, datangnya ini lautan cahaya. Pohon tauhid Bertempat di cabang Manislor, terdapat acara pelatihan wirausaha. Pelatihan ini merupakan kolaborasi dari bidang Sanat Wadaskari, Hikmat Halq, dan Ziafat. Pelatihan wirausaha ini sudah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2020. Pelatihan wirausaha yang akan dilaksanakan kali ini adalah pelatihan wirausaha pembuatan frozen food. Ini berawal ketika Bu Sekretaris Sanat Wadaskari PPLI menghubungi saya. Nah, awalnya untuk mengkondisikan para pelaku usaha di Manislor itu memberikan atau melaporkan foto-foto untuk keperluan IG atau Instagram dari Sanat Wadaskari PPLI. Nah, di situ saya menyerahkan beberapa produk saya. Nah, produk saya itu termasuk ada frozen food di dalamnya. Nah, dari sana Bu Sekretaris Sanat Wadaskari antusias untuk bertanya latar belakang usaha frozen food saya itu, apakah dibuat sendiri ataupun bukan. Nah, dari sana jawaban saya kalau misalnya frozen food yang saya miliki itu adalah asli buatan saya. Jadi dibuat oleh saya sendiri, diolah oleh saya sendiri. Jadi dari sana Bu Sekretaris Sanat Wadaskari PPLI mengajak kerjasama untuk saya memberikan pelatihan frozen food seperti itu. 2 hari sebelum acara dilaksanakan, pengurus Pusat Lajna Imailah Indonesia mengadakan gladi resik online dengan narasumber dari Manislor. Mengambil waktu di malam hari, tim MTA mempersiapkan segala kebutuhan teknis di lokasi pelatihan usaha. Persiapan mulai dari set kamera, lighting, dan lokasi praktek pelatihan yang akan dilaksanakan. Tidak lupa juga persiapan bumbu, bahan, dan peralatan yang akan digunakan saat praktek. Persiapan ini bertujuan untuk melatih narasumber dalam membawakan materi praktek pembuatan frozen food, pengecekan sinyal dan gambar, lalu penempatan bumbu dan bahan-bahan lain yang digunakan saat praktek, dan sebagainya. Setelah semua persiapan selesai, gladi resik dimulai sesuai dengan rundown acara yang akan dilaksanakan 2 hari kemudian, yaitu praktek membuat frozen food berupa dimsum, nugget ayam, dan kentang goreng. Satu persatu makanan dipraktekkan, seraya narasumber mendapatkan masukan langsung dari ketua penyelenggara acara ini. Semua persiapan dibuat matang di malam itu agar acara dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tibalah di acara pelatihan yang akan dilaksanakan. Tepat di hari H acara digelar, tidak lupa tim MTA turun kembali untuk mempersiapkan berbagai peralatan untuk kelangsungan acara. Persiapan demi persiapan dilakukan, hingga akhirnya pelatihan usaha pembuatan frozen food siap dilaksanakan secara virtual. Jelang acara pembukaan, sebelum kegiatan dimulai, semua peserta, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube, disuguhi dengan quotes-quotes pembangkit semangat hasil karya dari beberapa lajnah. Setelah itu, dilanjutkan dengan testimoni, kesan dan pesan dari beberapa peserta yang telah mengikuti pelatihan wirausaha sebelumnya. Nama saya Hinda Megasari, LI Cabang Kebayoran, DKI Jakarta. Saya senang sekali mengikuti pelatihan ini. Karena selain saya mendapatkan ilmu membuat pisang bolen dan brownies dari fasilitator yang sangat berpengalaman, juga karena pelatihan ini serentak diikuti oleh LI dari seluruh Indonesia. Sehingga pengalaman belajar ini menarik sekali buat saya.
Perkenalkan, saya Ibu Wirma Martiana dari cabang Pagedangan Banten 02. Dengan mendapatkan ilmu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh PPLI, akhirnya bisa menambah varian produk dagangan saya. Alhamdulillah, Jazakumullah Ahsanal Jaza untuk PPLI. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hasil pelatihannya. Kemudian iseng coba posting di WA, ternyata responnya banyak yang mau pesan. Akhirnya saya buat lagi, dan tanggapan yang pesan sangat puas. Jazakumullah SWD PPLI atas pelatihannya. Acara pun dimulai. Dibuka langsung oleh moderator yang sekaligus menyampaikan rundown acara pelatihan hari itu. Acara pertama, doa pembuka yang langsung dipimpin oleh Ibu Sadr Lajnah Imailah Indonesia, Ibu Dr. Siti Aisyah Bakri. Kemudian dilanjutkan dengan janji LI dan sambutan langsung dari Ibu Sadr. Sebelum masuk ke inti acara, disampaikan profil dari narasumber yang akan mengisi pelatihan wirausaha kali ini sebagai perkenalan. Ibu Lucy Quraisy Miyawati. Pada tahun 2020, Ibu Lucy memulai usaha frozen food dan bumbu dengan nama perusahaan Kereme Food. Agar semua peserta yang ikut serta dalam pelatihan ini mendapatkan gambaran usaha Ibu Lucy, panitia telah menyiapkan video profil dan memutarnya pada kesempatan tersebut. Kami persilahkan Ibu Lucy untuk bisa memulai pemaparannya dan juga memulai kegiatan prakteknya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti pun dimulai. Moderator menyapa langsung narasumber dan praktek pertama dimulai, yaitu membuat resep nugget ayam dengan bahan-bahan yang tampak tertata rapi di meja praktek. Resep pertama, yakni pembuatan nugget ayam pun dikupas. Narasumber memperkenalkan satu persatu bahan yang akan digunakan untuk membuat nugget ayam kepada para peserta secara virtual. Terlihat, beberapa peserta juga turut bersiap dan memulai praktek sesuai arahan dari narasumber. Praktek pun dimulai yang langsung diikuti setiap stepnya dari awal hingga akhir oleh seluruh peserta. Selama praktek berjalan, tidak lupa moderator menyapa beberapa cabang yang ikut serta dalam pelatihan luar kali biasa. ini. Assalamualaikum Manislor. Kawalu. Assalamualaikum Kawalu. Masya Allah luar biasa. Selanjutnya kita masukkan bumbu keringnya ya ibu-ibu ya. Coba ibu-ibu yang sedang mengikuti praktek hari ini, kita masukkan garam terlebih dahulu ibu-ibu. Selanjutnya saya pakai kaldu ayam. Silahkan ibu-ibu yang sedang praktek diikuti langkah-langkahnya. Nah, ini ada susu bubuk juga. Setelah resep nugget ayam selesai, narasumber memberikan arahan mengenai bagaimana cara penyimpanan frozen food nugget ayam. Ini adalah contoh produk saya. Nah, di sini saya memakai plastik vakum ya Bu ya. Kenapa saya memakai plastik vakum? Karena plastik vakum ini memiliki ketebalan lebih dari 75 mikron. Jadi untuk masuk ke dalam freezer juga harus diperhatikan Bu, memakai plastik jenis apa. Jadi harus memakai jenis plastik lebih dari 75 mikron ketebalannya. Seperti itu Bu. Sehingga walaupun Tahan lama ya Bu ya. berlama-lama di dalam freezer itu tetap tidak pecah Bu, seperti ini. Itu susunannya juga nggak apa-apa ya Bu, bertumpuk seperti itu tetap aman ya Bu ya? Nggak apa-apa. Nah, siap. Di sini walaupun ini kan sudah dari pagi ya Bu ya, saya keluarkan dari freezer, itu dia tidak lengket Bu, walaupun tidak ada lapisan esnya, jadi tidak lengket. Fungsinya kenapa tidak lengket? Karena itu Tidak dikukus. menggorengnya menggunakan mentega putih mentega putih. dan melalui proses pengukusan seperti itu Bu. Sembari praktek, moderator juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari peserta terkait pelatihan kali ini kepada narasumber, yang dijawab dengan sangat detail dan jelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Kan sudah diangkat, sudah ditiriskan, nanti dingin, masuk ke freezernya itu ditaruh di baki aja, disusun, ditutup plastik wrap atau enggak Bu?
Enggak, Bu. Boleh ditata di dalam loyang saja atau dimasukkan ke dalam plastik juga boleh. Tapi asal jangan di packing terlebih dahulu ya, Bu ya. Oh iya. Berarti udah boleh masuk ke plastik yang untuk frozen Ya, tadi Bu ya. kalau bisa walaupun masuk plastik juga tidak ditutup ya, Bu ya. Ya. Baru ditutup kalau udah 24 jam ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Ibu. Ya, baik-baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Gimana, Ibu Erana. Assalamualaikum. Sewaktu nyimpan di freezer yang pertama, bagaimana cara menyusunnya, katanya, Bu? Oh iya. Gimana? Bagaimana cara menyusunnya? Mungkin menyusun itunya aja ya, Bu ya? Nuggetnya kali ya. Oh, menyusun nugget. Kalau misalnya di dalam freezer sebelum di packing itu bebas saja ya, Bu ya. Ditutup juga nggak apa-apa. Mungkin kan kalau misalnya kita pakai nampan lebih tersusun ya, Bu ya. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk lebih sangat tinggi. Jadi pakai loyang yang biasa aja, pakai nampan yang biasa. Jadi mungkin ada beberapa nampan dimasukkan ke dalam freezer selama 24 jam baru siap nanti untuk di packing gitu, Bu. Setelah di packing bisa juga untuk ditumpuk-tumpuk, Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu Lucy. Dari Praktek Bogor Nugget. Biasanya 250 gram nugget itu harga jualnya berapa, Bu, katanya? Untuk harga 250 gram itu lihat dari dari bahan-bahan saja ya, Bu ya. Mungkin bisa dijual dari harga 15.000 per 250 gram. 250 gram. Baik. Nah, itu, Bu. Karena kan kita memakai dengan bahan-bahan yang memiliki protein tinggi, Bu. Seperti itu. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Bu Asri, Malang. Kalau untuk produksi besar, pakai gilingan bakso ke pasar bisa nggak, katanya, Bu? Ya, bisa, Bu. Bisa, berarti ya, Bu ya? Karena saya juga menggunakan pakai gilingan tersebut, Bu. Kalau misalnya pakai food processor, pasti akan lama, Bu ya, Bu ya. Iya. sekilo, ya, Bu ya. Iya. Bu Lucy, kita lanjut ya ke resep dimsum. Ya. Kemudian masuk ke resep kedua, yakni pembuatan dimsum. Seperti juga resep pertama, kegiatan diawali dengan perkenalan bahan-bahan untuk pembuatan dimsum. Setelah itu, juga disampaikan resep pembuatan saus dimsum. Praktek pembuatan frozen food resep kedua diikuti dengan seksama oleh para peserta. Diselingi tanya jawab seputar resep dan bahan pembuatan. Ibu, Assalamualaikum Bu Lucy. Food processor yang Bu Lucy pakai merek apa? Karena saya perhatikan cepat sekali hasil halusnya. Nah, jazakumullah dari Bu Lucy. Ini pakai high tech, Bu. High tech, merek high tech, Bu. Ya, merek high tech. Ibu bisa pakai merek Micoba. Nah, sebelum jadi mungkin tadi saya blendernya itu sebentar karena sebelumnya sudah saya cincang, Bu, agar lebih mudah dalam proses memblender seperti itu, Bu. Jadi jangan satu daging 500 gram Ibu masukkan ya, Bu ya. Nah, ini Bu katanya ada di layar. Apakah seperti ini? Gimana, Bu? Bentuk ininya, bentuk cetakan dimsumnya. Oh iya, boleh, Bu. Pakai cetakan apa itu ya? Talam ya, Bu ya? Kreatif nih Sindang Barang. Pakai cetakan talam. Untuk bentuk siomay yang ini dan yang ini khusus untuk direbus ya, Bu ya? Atau dikukus. Nah, dikukus. Kalau ini setelah proses pengukusan untuk gyoza, proses pengukusan digoreng, Bu, selanjutnya. Digoreng. Jadi pinggir-pinggirnya itu, tepi-tepinya itu kriuk, Bu. Nah, crunchy gitu ya, Bu ya? Insya Allah. Untuk proses packing mungkin sama ya, Bu ya? Sama seperti nugget, setelah masuk ke freezer, di packing, baru direkatkan. Seperti itu, Bu. Lalu bisa siap disimpan kembali di dalam freezer, dan juga bisa untuk dijual. Setelah resep dimsum selesai,
dilanjutkan dengan resep yang terakhir, yaitu resep kentang goreng. Kegiatan Sapa Menyapa juga maraton terus dilakukan oleh moderator kepada para peserta yang hadir. Waalaikumsalam, Bu. Sudah siap, Ibu? Siap, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Bandung Kulon, sudah siap Bandung Kulon? Siap, Ibu. Baik, alhamdulillah. Banda Aceh terlihat juga sudah siap ya. Singaparna, Masya Allah, Singaparna pun sudah siap. Yogyakarta, Kurik, Merauke, Masya Allah, sudah siap juga ya Bu. Surabaya, Masya Allah, Surabaya juga sudah siap nih. Kentangnya sudah banyak. Praktek pun berjalan sesuai arahan dari narasumber. Bahan utamanya adalah kentang ya Bu ya. Nah, untuk kentang di sini Ibu boleh menggunakan kentang yang mudah didapat di daerah ibu masing-masing. Jadi untuk kentang saya sendiri yang saya gunakan itu menggunakan kentang dieng ya Bu ya. Atau kentang tes juga sering saya gunakan. Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan di daerahnya tidak kentang dieng atau kentang tes, boleh ibu menggantikan dengan kentang yang lain. Nah, ini untuk bentuk kentang untuk french fries kan seperti ini ya Bu ya. Ada lagi mungkin yang bertanya kalau misalnya bentuknya pakai pisau yang khusus seperti gimana? Boleh juga yang di tepinya gerigi-gerigi ya Bu ya. Boleh juga. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Ada yang menanyakan ibu-ibu sampai sini? Kenapa di sini kok ada baking powder? Nah, di sini baking powder saya sediakan atau saya masukkan ke dalam air. Itu fungsinya untuk membuka pori-pori kentang agar gula dan juga garam itu terserap seperti itu ke dalam kentang. Sudah ada ketentuannya. Jadi untuk 1 liter air itu hanya dimasukkan sekitar 2-3 gram baking powder. Seperti itu. Kita turunkan dulu suhunya ya Bu ya. Kita kecilkan suhunya. Baru kita masukkan kentang. Jadi merebus kentang itu jangan pakai api yang besar atau keadaan air yang mendidih ya Bu ya. Kenapa? Karena akan takutnya dia overcook. Dan rempah-rempah yang kita masukkan atau bumbu yang kita masukkan itu tidak meresap dengan sempurna, dengan maksimal ya Bu ya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Nah, ini ada nih Bu. Dari Ibu Latifah Seruni, Ternate. Walaupun kentangnya banyak, sekitar 2 kg misalnya, direbusnya tetap 5 menit ya Bu katanya. 5-10 menit ya Bu ya. Oh, 5-10 menit. Teksturnya itu jangan sampai terlalu empuk. Oh, baik. Bu Lucy. Iya Bu. Ada pertanyaan lagi nih dari praktek rajek kentang. Iya, baik Bu. Kemarin ada bahan mentega putih untuk apa ya katanya? Oh iya, nanti setelah proses rebusan ini, kan nanti diangkat ya Bu ya, ditiriskan, lalu didinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu digoreng ya Bu ya. Selanjutnya digoreng. Oh, digoreng di mentega putih sama seperti yang nugget tadi ya Bu ya? Iya Bu, jadi menggunakan mentega putih itu untuk melapisi bagian luarnya ya Bu ya. Baik-baik. Ini sudah cukup ya Bu ya, jadi jangan terlalu empuk. Kita angkat kentangnya. Jangan sampai airnya mendidih ya Bu ya. Atau bisa juga Ibu tes pakai dengan cara ditusuk ya Bu ya. Apakah? Tapi jangan sampai empuk pokoknya. Karena akan proses penggorengan, selanjutnya dibekukan, lalu digoreng kembali, ketika dimatangkan seperti itu. Ibu-ibu jangan lupa nanti untuk di akhir sesi ini kita akan foto bersama untuk hasil praktek hari ini ya. Produk-produknya. Ibu-ibu jangan lupa ini setelah direbus langsung
bilas dengan air yang mengalir ya Bu ya, supaya proses pematangan kentang tersebut terhenti, sehingga tidak memberikan kalau masih panas kan pasti dia akan makin lembek ya Bu ya, makin matang. Jadi untuk untuk menghentikan proses pematangan, kita akan siram menggunakan air mengalir. Seperti itu Ibu-ibu. Wah, badung kulon juga sudah nih. Masih direbus ya. Masya Allah. Disampaikan juga tips cara penyimpanan kentang goreng di dalam kulkas, sembari menjawab berbagai pertanyaan yang masuk dari peserta. Ini ya Bu ya. Sama menggunakan plastik vakum juga. Tapi untuk saya itu memang tidak divakum ya Bu ya, hanya memakai plastik vakum di dalam freezer untuk waktu yang lama. Seperti itu Ibu. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Mentega putihnya yang kiloan kah Bun katanya? Yang merek apa? Benar Bu, yang kiloan. Untuk merek apakah boleh disebutkan di sini Bu? Mungkin nanti dicek kembali aja ya Bu ya. Untuk merek ya Bu. Boleh nanti di grup kali ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Yang pasti untuk menggoreng itu menggunakan mentega putih nabati ya Bu ya. Mentega putih nabati. Baik. Ya, jadi mentega putih itu ada yang nabati, dari nabati, ada juga yang dari hewani. Kita pakai yang nabati kalau untuk digoreng. Jadi untuk mentega putih juga banyak macam-macamnya ya Bu ya. Ada yang untuk khusus kue, untuk membaluri kue. Kalau kita ada kue yang dihias itu pakai mentega putih juga Bu. Tapi tidak digoreng Bu, seperti itu. Jadi beda-beda. Ada juga jenis butter seperti itu. Baik. Bu Lucy, ada yang mau bertanya lagi nih. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu Latifah Seruni, Ternate. Bu, jika dalam proses penggorengan nugget dan kentang yang untuk langsung dikonsumsi tanpa masuk freezer, apakah juga bisa langsung digoreng dengan mentega putih? Atau penggorengan dengan mentega putih hanya untuk kemasan frozen? Nah, kalau untuk mentega putih itu untuk kemasan frozen ya Bu ya. Untuk proses frozen food. Karena ini kan saya fungsinya untuk frozen food ya Bu ya. Jadi saya memakai mentega putih. Tapi untuk dikonsumsi langsung bisa pakai minyak goreng biasa. Karena kan tidak akan disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak untuk di packing ya Bu ya. Itu. Harapan saya dengan adanya pelatihan frozen food ini semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Semoga ilmu yang saya berikan, resep yang saya berikan menjadi inspirasi untuk ibu-ibu semua dan bisa menjadi peluang usaha untuk ibu-ibu semua. Karena di luaran sana itu banyak masyarakat yang menginginkan frozen food, dan jika kita bisa memberikan jawaban atas permintaan masyarakat atau permintaan konsumen, semoga ini bisa menjadi peluang yang besar untuk ibu-ibu semua. Alhamdulillah, ketiga resep telah selesai dipraktekkan. Para peserta kemudian diminta untuk memamerkan hasil pelatihan kali ini dengan sangat beragam. Setelah semua siap, kemudian foto bersama diambil sebagai dokumentasi hasil pelatihan kali ini. Ya, kita foto ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Acara selesai dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Sadar. Semoga dengan digelarnya pelatihan ini, semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Lajnah Imailah Indonesia semakin maju dan berdaya. Baik, Bu Sarah, bisa kita close karena sudah azan ya. Ya. Mangga ibu-ibu, jazakumullah untuk partisipasinya hari ini. Mubarak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.